Susah senangnya punya dapur kecil yang berukuran 3x4 dan setiap sudutnya itu penuh dengan fungsinya masing-masing. Hai, Assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Oke, di video kali ini tuh aku mau bersih kulkas dan setelah itu nanti aku mau lanjut untuk beresin dapur. Oke, yang pertama di sini aku mau ke kulkas dulu. Nah, ini semua barang-barang yang ada di dalamnya mau aku lanjut keluarkan. Semua bagian di dalam kulkas ini mau aku bersihkan. Sekalian aku mau cek barang-barang apa aja yang masih ada dan barang-barang apa aja yang sudah tidak ada. Di siang harinya aku mau ke pasar untuk belanja karena memang sudah waktunya hari pasar. Dan untuk video ini tuh aku ambil di pagi-pagi hari, makanya di sini aku belum beresin dapur. Nah, oke, semua barang-barang yang tadi sudah aku keluarkan. Lanjut ini mau aku lap-lap dan aku bersihkan bagian-bagian yang benar-benar udah kotor banget. Dan di dalam kulkas ini ternyata ada lalat. Nah, untuk kulkas yang tadi itu ternyata aku lupa cabut colokannya, jadi aku cabut setelah aku bersihkan di bagian dalamnya. Dan lanjut lagi untuk barang-barang yang ada di dalam kulkas tadi mau aku bersihkan satu persatu seperti ini karena udah lumayan kotor kan. Dan untuk yang di bagian sini aku keluarkan dulu karena sudah ada beberapa yang udah lumayan busuk, jadi aku buangin aja. Nah, ini untuk kacang panjang dan juga ikan salai yang aku beli minggu lalu itu ternyata belum aku sempat masak ya teman-teman. Karena kacang panjangnya ini tuh masih bagus, jadi masih aku simpan dulu. Mungkin beberapa hari ke depan itu mau aku masak deh ya teman-teman. Mudah-mudahan aja kacang panjangnya masih bagus. Nah, kalau udah ini semua barang-barang yang tadi di luar langsung aja aku susun kembali ke dalam kulkasnya. Di video sebelumnya banyak yang bilang rajin banget bersihin kulkas 1 kali seminggu. Karena aku memang nyamannya seperti itu. Kalau misalnya belum bersih itu aku belum enak untuk masukin barang-barang baru. Dan juga kalau kulkasnya sering dibersihkan, kulkasnya bakalan bersih, terhindar dari barang-barang yang busuk dan meninggalkan bau di dalam kulkas. Dan pastinya kita sendiri juga nyaman. Dan aku pastinya cek dulu kondisi isi di dalam kulkasnya. Kalau misalnya kondisi di kulkas itu terlihat masih bersih, kulkasnya palingan aku rapikan sedikit aja. Dan kalau misalnya untuk barang-barang yang ada di dalam kulkas itu pastinya selalu aku cek untuk 1 kali seminggu ya teman-teman. Karena 1 kali seminggu itu wajib untuk belanja ke pasar. Jadi untuk barang-barang yang di dalam kulkas itu pastinya aku cek dulu. Aku cek barang yang masih ada dan apa yang sudah habis, dan pastinya kalau misalnya ada yang busuk sekalian aku buangin gitu ya teman-teman. Kalau untuk sekarang menurut aku kulkas ini tuh udah kotor ya teman-teman, bisa dilihat kan. Makanya kenapa semuanya aku bongkar seperti ini dan semuanya aku lap-lapin. Karena aku percaya sih kalau misalnya kita punya barang selalu kita rawat dan kita bersihkan, insya Allah itu bakalan awet. Oke deh, untuk semua bagian rak ini sudah selesai aku bersihkan, jadi lanjut aku susun kembali ke dalam kulkasnya. Nah, oke, udah selesai bersihkan kulkasnya, udah bersih dan juga udah rapi. Sebelum aku tutup kulkasnya mau aku colokin lagi. Nah, kalau udah aku mau lanjutkan pekerjaan yang lain. Setelah di bagian dalamnya bersih, kali ini aku mau bersihkan bagian atas kulkasnya dan juga bagian depan kulkasnya. Oh ya, untuk judul yang di depan, susah senangnya punya dapur yang ukurannya kecil seperti ini. Aku mulai ceritanya dari bagian yang senangnya dulu. Senangnya ya di bagian beberes dan juga sapu-sapu, karena nggak besar ruangan yang harus dibersihkan dan juga nggak besar ruangan yang harus disapu. Apalagi dapur aku ini tuh semua sudutnya sudah penuh dengan barang-barang dan juga fungsinya yang lain ya teman-teman. Jadi yang aku sapu hanya di bagian tengahnya yang bisa untuk kita lewatin aja, sedangkan di bagian pinggir-pinggirnya semua itu sudah penuh dengan barang-barang. Jadi untuk beberes dapur itu nggak perlu waktu lama, karena yang dibersihkan hanya perabotan-perabotan dan juga barang-barang yang terlihat di video aku ini aja ya teman-teman. Jadi ya paling bentar aja udah bersih. Dan kalau untuk yang nggak enaknya punya dapur yang ukurannya kecil seperti ini, kita terkendala di bagian space-nya karena udah nggak bisa lagi masukin barang-barang yang lain. Jadi ya harus pinter-pinter sendiri mengatur ruangannya supaya kelihatannya itu nggak terlalu sempit. Misalnya kalau kita mau punya meja makan itu nggak bisa lagi ya teman-teman, karena mau ditaruh di mana. Karena yang di bagian tengah aja itu udah untuk kita lewatin. Jadi kalau mau dikasih meja makan, pastinya untuk lewat aja udah bakalan sempit dan juga mau bergerak itu bakalan jadinya susah. Untuk saat ini tuh aku sangat-sangat membutuhkan 1 buah lemari karena untuk barang-barang aku yang ada di bawah kolong ini tuh memprihatinkan ya teman-teman, karena di bawah kolong ini tuh kan lembab. Jadinya barang-barang itu tuh gampang berjamur dan gampang rusaknya. Jadi mau aku pindahin, kalau mau ditambahin lemari lagi di sini tuh bakalan nggak muat sih ya teman-teman. Bisa dilihat dari bagian yang aku sapu ini, jadi bagian yang longgar itu hanya di bagian tengah ini aja. Nanti sepertinya bakalan aku akalin lagi dengan cara yang lain. Yang penting nanti semua barang-barang yang ada di bawah kolong ini tuh bakalan aku keluarkan. Oke, ini aku udah sampai aja di bagian pintu. Nah, kalau ada yang engah, kemarin di bagian sebelah kiri aku di situ ada rak sepatu. Sekarang sudah aku ganti dengan jerigen air karena kemarin kelihatannya itu sangat engap. Oke deh, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye.